Hai guys, balik lagi di Clean's Room. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang apa coba? Ya, bener banget tentang Hannah dan wanita yang 12 tahun pendarahan. Nah, biasanya tuh identik dengan apa? Identik dengan rasa takut, cemas, dan pikiran negatif. Nah, pasti di antara kalian banyak banget nih yang punya pikiran negatif ya, termasuk aku juga gitu. Cemas segala macem. Oke, nah sebelum aku lanjutin, jangan lupa di subscribe. Hai guys, nah langsung aja. Nah, apa yang menyebabkan kita seperti itu? Yang pertama itu biasanya faktor genetik. Nah, aku bacain ya. Biasanya itu stres berat yang berkepanjangan. Misalnya tekanan batin, masalah keluarga, atau kesulitan memenuhi suatu hal. Kayak misalnya kesulitan memenuhi keuangan, dan lain sebagainya gitu. Dan juga ada trauma psikologis gitu. Kayak trauma masa lalu atau trauma masa kecil itu yang menyebabkan kita cemas, negatif, dan lain sebagainya gitu. Misalnya dulu kita pernah di-abusive gitu sama seseorang pria. Misalnya nanti kita ngeliat pria-pria lain, kalau pikiran kita masih belum beres, kita akan berpikir semua pria itu adalah sama gitu. Padahal kan enggak gitu. Nah, kalau secara logika, itu tuh kan hal yang wajar. Kalau secara kedagingan, karena kita hidup di kedagingan kita gitu. Tapi kalau diterusin, pikiran itu ya lama-kelamaan akan menimbulkan masalah gitu. Kayak misalnya masalah dengan orang lain dan juga masalah dengan diri sendiri. Kayak contohnya masalah dengan orang lain. Bisa ribut dengan orang lain. Karena pengaruh dengan keadaan cemas dan negatifnya kita gitu. Juga bisa timbul apa? Timbul berbagai macam penyakit. Nah, rugi banget kan guys. Nah, kita itu gak bisa ngerubah keadaan, tapi kita bisa mengontrol pikiran kita. Nah, gimana caranya? Nah, di sini aku mau kasih ayat di mana Paulus waktu itu lagi di penjara. Bayangin ya guys, di penjara dia bisa nguatin kita gitu. Nah, dia tuh udah menjadi teladan dan contoh yang baik. Kenapa kita nggak seperti dia memberikan contoh yang baik gitu? Kita kenapa nggak mencontoh hal yang baik seperti Paulus ini gitu. Nah, gimana caranya kita lari ke Tuhan gitu. Nah, di sini aku bacain ya di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 aku bacain ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, ayat ke-7 ya, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi serahin pikiran kita di dalam tangan Tuhan. Lari ke Tuhan. Gimana caranya lari ke Tuhan? Oke, baca Alkitab kayak gini. Dengerin sharing firman Tuhan. Kayak kamu dengerin YouTube aku gitu. Atau kamu bisa dengerin khotbah juga. It's okay gitu. Semuanya kalian dengerin yang membangkitkan iman kalian, yang membuat diri kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Atau kalian cari juga teman-teman komsel, lingkungan-lingkungan yang benar gitu. Bukan lingkungan yang menjatuhkan kalian, yang membuat pribadi kalian lebih buruk. Dan juga jangan lupa doa. Karena doa yang sungguh-sungguh dan doa dengan penuh kuasa itu tuh benar-benar mengubah hati Tuhan. Oke, dan bisa mengubah keadaan, juga mengubah pikiran kita loh dengan kita berdoa dengan Tuhan gitu. Nah, di sini aku mau kasih ayat di Filipi 4 ayat 8. Oke. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oke? Nah, apa yang dimaksud dengan semua yang benar? Nah, semua yang benar itu kita telaah lagi. Apa yang kita pikirkan gitu. Apakah penting untuk dipikirkan atau enggak perlu dipikirkan, dan pikirin lagi apa dampaknya untuk kita gitu. Nah, yang mulia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah makhluk yang paling mulia, dan benar-benar kita tuh orang yang paling mulia di hadapan Tuhan gitu. Jadi pikiran kita juga harus pikiran yang baik gitu. Karena kita yang ditinggikan dan paling tertinggi karena kita anak Tuhan gitu. Nah, pikiran kita juga harus yang baik, yang agung. Jangan pikirannya tuh yang nggak baik gitu, yang menjijikan gitu. Jangan, oke? Nah, terus apa berikutnya? Pikiran yang adil. Kita harus mikir nih keadilannya. Kita harus memikirkan keadilan ini pantas gak menurut firman Tuhan gitu. Terus apalagi nih? Yang murni. Yang murni kita pikirin apa? Yang baik, yang jujur gitu. Terus apalagi? Yang manis. Nih, apakah itu manis? Berarti kita pikirin hal-hal yang indah, yang enak, yang pikirin yang menyenangkan hati kita gitu. Oke, terus sedap didengar. Yaitu pikirin yang enak, yang enak didengar telinga kita gitu. Kalau misalnya gak enak didengar telinga kita, ya jangan dipikirin kayak gitu. Nah, terus apalagi? Kebajikan itu apa? Pikirin hal yang baik dari yang terbaik gitu. Jadi kita pikirin hal-hal yang unggul gitu. Karena kuasa Tuhan itu tuh berbeda dengan manusia gitu. Jadi kita tuh hidup dengan iman, bukan dengan apa yang di depan mata kita gitu. Jadi kita tuh beda dengan standar manusia pada umumnya gitu. Karena kita punya Tuhan gitu. Jadi kita harus pikirin kebajikan. Kebajikan itu yang terbaik dari yang paling baik gitu. Jadi paling unggul banget kayak gitu. Nah, terus juga patut dipuji. Pikirin hal-hal yang kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan apa yang Tuhan pernah lakukan ke dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi hal-hal yang gak baik, yang gak enak, yang berlawanan dengan itu, jangan kalian pikirin. Nah, kemarin tuh Tuhan ingetin aku, pas aku lagi khawatir gitu. Aku sering banget khawatir juga, ngalamin seperti kalian pada umumnya. Oke, itu hal yang kedagingan ya. Jadi Tuhan ingetin aku tentang Hannah dan wanita yang 12 tahun pendarahan. Dan aku pikir kenapa ini, setelah aku baca, itu benar-benar ternyata tuh dua-duanya itu kesenambungan, nyambung gitu. Padahal Hannah itu di perjanjian lama dan wanita 12 tahun pendarahan itu perjanjian baru. Itu udah beda tahun, udah beda cerita gitu. Mereka saling gak kenal gitu, tapi bisa nyambung gitu. Itulah kehebatan Alkitab. Kenapa bisa gitu? Karena ada Roh Kudus. Jadi nyambung antara satu dengan yang lainnya gitu. Dan yang bikin juga beda-beda orang. Dan mereka bisa nyambung gitu. Setelah aku baca, wow ini nyambung banget. Oke, langsung aja nih. Aku mau bahas di Hannah dulu ya. Di 1 Samuel 1 ayat 1 Samuel 1 ayat 6. Oke, 1 Samuel 1 ayat 6. 1 Samuel 1 ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Oke, ini Tuhan apa banget ya? Kenapa sih pakai ditutup kandungannya gitu kan? Karena apa? Karena Tuhan pengen Hannah beriman sama Tuhan. Oke, gitu juga dengan kita gitu. Mungkin ada doa kita yang gak dijawab sama Tuhan. Kita jangan stuck gitu aja. Terus doa sama Tuhan. Karena apa? Karena
doa itu bisa mengubah hati Tuhan, bisa mengubah keadaan gitu. Kita punya Tuhan yang dahsyat guys, punya Tuhan yang super power yang bisa ngelakuin apa aja gitu. Kita harus terabas gitu ketika doa kita nggak dijawab. Dan tapi kalian harus pastiin permintaan kalian itu harus yang benar-benar based on the Bible gitu. Karena Hannah itu pengen anaknya itu dia serahin ke Tuhan, oke? Makanya waktu itu Tuhan menutup kandungannya. Tapi Tuhan nggak iseng, Tuhan pengen Hannah itu beriman sama Tuhan. Oke. Terus di 1 Samuel 1 ayat 17. Ya. Jawab Ilai, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadanya apa yang kamu minta daripadanya." Nah, di sebelumnya, ayat sebelumnya, si Hannah ini dia itu doa sampai nangis-nangis sama Tuhan gitu. Tuhan jawab dong doa gue pengen punya anak nih gitu. Terus si Ilai, ini orang kenapa nih, mabok apa gimana nih? Akhirnya dia cerita, enggak gue gak mabok, katanya si Hannah, gue lagi doa sama Tuhan gitu. Akhirnya si Ilai bilang, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Nah, berarti kan si Ilai ini kan cuma nyampein gitu kan. Salah apa benernya nggak tahu gitu. Jadi dia kayak sama juga, dia kayak ngedenger aja gitu, ngedenger dari khotbah, ngedenger dari pendeta mungkin yang nubuatin. Udah, lu tenang aja, Tuhan akan ngejawab doa lu gitu. Mungkin kita denger khotbah gitu, mungkin kalian denger yang dari aku gini gitu. Udah, lu tenang aja, Tuhan pasti akan jawab doa lu gitu. Bisa jadi kan hal seperti ini gitu. Nah, itu yang terjadi Hannah, si Ilai ngomong. Tapi apa yang terjadi di ayat 18? Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Setelah dia dapat dari khotbah, dia dengar, dia langsung mau makan, dia mukanya gak sedih lagi. Karena apa? Karena Hannah beriman sama Tuhan. Dia yakin apa yang dia dapetin itu dari Tuhan. Itu menguatkan dirinya Hannah gitu. Jadi kalian juga harus kayak Hannah. Setelah kalian dengar, mungkin kalian dengar dari firman yang aku bawain. Nah, terus di ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hannah istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Nah, logikanya gini, bisa aja loh Hannah, kan belum kejadian, ya gak? Kalian cuma baru dengar dari khotbah, kalian cuma baru dengar dari sharing firman yang aku bagiin gitu. Bisa aja Hannah, kan belum kejadian kok, lihat dulu aja deh. Kan belum kejadian, ya gak? Tapi apa yang terjadi? Hannah langsung sujud menyembah Tuhan di hadapan Tuhan, ya gak? Terus udah gitu juga dia langsung dari mukanya muram langsung happy lagi gitu, ya kan? Ya kita harus gitu, harus beriman, yakin dengan Tuhan gitu, seakan-akan Tuhan udah jawab. Jadi Hannah dan suaminya ini langsung kebayangin seakan-akan Tuhan udah jawab doanya dia. Terus udah gitu ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hannah dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Setahun loh Tuhan jawab, gak langsung besoknya, gak langsung detik itu juga Tuhan jawab, setahun. Lama loh, lumayan kan. Kalian coba aja tunggu apa yang dari dapetin firman terus gak langsung besoknya. Kalian pasti, mana nih, bener gak ya kan? Tapi Hannah beriman, ngebayangin seakan-akan Tuhan udah jawab. Apa yang si Ilai ngomongin dia yakinin dengan iman gitu. Itu juga dengan kita harus yakinin apa yang kalian dengar dari khotbah, dari firman. Mungkin kalian baca Alkitab, wah ini kayak seperti ke arah kita gitu kan. Kalian pernah gak sih kayak, atau kalian dengar sosial media atau apa gitu, kok seakan-akan tuh kayak suatu hal yang melonjak keluar dalam diri kita. Itu berarti Tuhan yang ngomong sama kita, Roh Kudus ngomong sama kita. Kita harus imanin dan yakinin itu Tuhan menjawab doa kita. Oke. Nah, terus di wanita yang 12 tahun pendarahan, itu ada di Markus 5 ayat 28. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya,
Aku akan sembuh. Oke, berarti dia perkatakan dengan iman. Asal gue jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ayo perkatakan dengan iman. Misalnya apa? Apa yang kalian impikan? Misal kalian pengen di sekolah yang ternama gitu. Kalian sukses gitu. Kalian bayangin, kalian siap-siapin buku kalian. Kalian bayangin lah. Asal aku belajar dengan rajin, aku yakin Tuhan akan memberkati aku. Aku akan diterima di perusahaan atau di sekolah atau di kampus unggulan yang aku pengenin gitu. Ingat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Terus di Markus 5 ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, dia merasa badannya udah sembuh gitu. Jadi kita harus yakin dengan iman gitu. Apa yang udah kita lakukan, kita gerak gitu. Kalian jangan lihat di depan mata. Kayak misalnya nih cewek udah menjamah jubah Tuhan Yesus. Ih, kok gak gerak ya? Kok gak ada apa-apa ya? Enggak, dia perkatakan dengan iman. Dia merasa pendarahannya berhenti seketika itu juga dan sudah sembuh dari penyakitnya. Dia baru merasa. Oke, belum kejadian, baru merasa gitu. Gitu juga dengan kita gitu. Kalau misalnya kita udah mempersiapkan diri kita, udah berjalan dengan iman gitu. Kita yakinin kalau Tuhan udah menjawab. Kita perkatakan dengan iman, yakin gitu. Tuhan pasti akhirnya jawab. Pasti kalian misalnya pengen kuliah di tempat yang wow gitu, misalnya kayak di mana gitu, kalian yakin pasti Tuhan jawab doa aku gitu. Asal kalian belajar dan perkatakan dengan iman gitu. Bukan berarti kalian malas-malesan gitu kan. Kalian juga harus belajar gitu. Kalian perkatakan dengan iman, pasti aku diterima sama Tuhan gitu. Terus di ayat 33, Matius 5 ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi dia langsung ketakutan karena jadi tuh waktu dia jamah Tuhan Yesus langsung nengok, hah, siapa nih ngejamah gue? Terus murid-muridnya, siapa? Di sini kan rame katanya. Enggak, ada yang jamah gue, kata Tuhan Yesus, karena ada tenaga yang keluar gitu. Tuh cewek akhirnya ketakutan, gemeteran. Maaf ya, gue yang menyentuh gitu. Nah, seperti ini. Kalian pernah gak sih kalian itu mengimanin something, kalian tuh plannya tuh A gitu jalannya, ternyata jalan Tuhan B, bikin kalian kaget gitu. Kok jalannya gini? Gue tuh pengen plan A gitu. Kalian kaget jalannya. Oke. Terus udah gitu kalian shock. Aduh, jangan-jangan gue salah nih. Dan itu yang terjadi sama cewek ini. Wanita 12 tahun pendarahan ini. Dia kaget. Kenyataannya bukannya sembuh, malah diomelin sama Tuhan Yesus lah ibaratnya. Siapa nih yang jamah gue nih? Sampai nih cewek gemeteran gitu. Tapi kalian harus terus, kalau ternyata plannya menceng, kayak kamu pengen plan A, tapi akhirnya plannya menceng nih ke plan B nih, ya. Kalian itu jangan menyerah. Kalian harus terus perkatakan dengan iman. Pasti Tuhan akan jawab doa aku, gitu. Nah, terus di Matius 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadinya kan langsung Tuhan jawab, sembuh akhiran dari penyakitnya dia. Udah gak ada lagi yang 12 tahun pendarahan itu, udah gak ada lagi. Dia tuh sampai, kalau kalian baca kisahnya, dia tuh sampai udah berobat kemana-mana gak berhasil gitu. Akhiran dia, asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan akhiran Tuhan bilang, hai anakku, kamu sembuh dari penyakitmu. Sembuh kan, bener gitu. Gitu guys. Jadi jangan menyerah ketika Tuhan seakan-akan menutup pintu. Tuhan seakan-akan gak jawab doa kita. Jangan menyerah selama itu based on the Bible, permintaan kamu itu sesuai dengan standarnya Tuhan gitu. Kalian tahu dari mana standarnya Tuhan ya? Kalian harus baca Alkitab gitu. Kalau kalian merasa itu udah standarnya Tuhan, kalian jangan menyerah. Kalian harus yakin, harus perkatakan dengan iman.
pasti Tuhan jawab. Gitu guys. Nah, aku mau kesaksian tentang diri aku, yang dimana kisah wanita 12 tahun pendarahan. Jadi waktu itu aku kuliah, mau skripsi. Nah, pada saat itu tuh aku tuh bener-bener struggle banget dengan skripsi aku. Aku jadi jurusan sejuta umat accounting. Jadi aku ceritanya kuliah itu tuh aku nggak suka dengan jurusan itu. Jadi benar-benar struggle banget. Pada saat itu papa aku baru meninggal. Oke, jadi nggak ada biaya pada saat itu. Jadi aku ambil jurusan yang benar-benar carilah yang jurusan yang banyak peminatnya. Karena waktu itu kan aku pengen banget ngambil desain, tapi cuma desain kan mahal banget ya, banyak banget alat-alat yang dibutuhkan. Jadi aku nggak punya uang sebanyak itu di keluarga aku karena papa aku baru meninggal. Banyak biaya yang dikeluarkan, jadi aku ambil accounting dan aku benar-benar stres banget pada saat itu ngambil accounting. Dan aku belajar dan skripsi akhiran, udah mau skripsi. Udah gitu aku tanya-tanya ke teman aku, judulnya apa ya buat skripsi gitu kan. Jadi 1 semester sebelum aku skripsi, terus teman aku bilang judul yang baik itu yang banyak yang dicari itu tuh harga saham, katanya dia gitu. Oh ya udah dong. Akhiran aku cari-cari teman-teman aku yang udah pada lulus semuanya, aku minta-mintain bahan-bahan skripsinya dia yang judulnya harga saham. Udah skripsi belum kejadian. Jadi aku berjalan dengan iman, aku cari dan aku fotokopiin gitu. Dan cukup banyak, tebel segini-segini gitu, tebel banget gitu aku fotokopiin bahan-bahannya. Karena kan nggak boleh dibawa pulang bahannya, jadi aku harus fotokopiin. Ya secara logik kalau anak kuliahan itu biayanya cukup besar gitu, tapi aku berani keluarin uang karena aku percaya Tuhan akan ngelakuin buat aku gitu. Aku perkatakan dengan iman, hari ini Tuhan pasti akan kasih dosennya untuk aku bisa judul harga saham. Karena aku bilang ke Tuhan, aku pengen judul ini karena ini yang gampang dicari, dan aku pengen ini karena aku nggak ngerti lagi harus gimana, karena aku nggak tahu dengan jurusan ini gitu. Dan Tuhan tahu aku tuh benar-benar stres dan ya pelajarannya itu yang kayak empot-empotan banget gitu. Terus udah gitu aku bilang ke Tuhan, aku pengen judul harga saham. Oke. Itu 1 semester sebelum skripsi. Ya logikanya kalau misalnya cari bahan ya setelah tektokan sama dosennya dong, setelah oke dia judulnya kita, nah baru dong kita langsung cari judulnya yang jurnal-jurnalnya gitu loh, untuk apa yang dicari sesuai dengan judulnya. Tapi aku kebalikan, sebelum skripsi aku cari dulu bahannya. Nah terus udah gitu akhiran aku semester berikutnya udah semester skripsi. Terus udah gitu sebelumnya aku nggak lulus, jadi aku nggak bisa skripsi dulu. Jadi aku ngambil semester pendek, aku doa sama Tuhan, aku pasti lulus, aku akan skripsi. Dan akhirnya aku skripsi bener. Terus udah gitu pas skripsi, jadi tuh waktu itu teman-teman aku bilang judul untuk kan karena di kampus aku itu katanya dibilang susah keluarnya. Jadi aku cari-cari dosen, kata teman aku dosen yang baik, dosen si A gitu dia bilang. Terus udah gitu aku doa, aku pengen banget dosen si A ini. Terus udah gitu tapi aku pakai cara curang. Aku akhiran pakai orang dalam untuk supaya dia tuh mau kerja sama aku karena aku kenal sama orang dalam. Jadi aku bilang ke dia, tolong ya kasih, aku pengen banget dosen pembimbing aku dosen si A ini. Oke kata dia gitu. Ya udah dong. Singkat cerita akhiran kita kumpul lah semua mahasiswa untuk ngelihat siapa dosen pembimbingnya. Jadi aku berdua sama temen aku, dan ternyata temen aku itu dapet dosen si A, sedangkan aku nggak, dosen lain. Aduh aku stres banget, aku kesel. Kenapa kok gue pengen banget dosen si A, kenapa temen aku yang dapet, kenapa aku nggak gitu. Terus Tuhan ingetin segala sesuatu indah pada waktunya gitu. Terus ya udah, aku terus perkatakan iman. Aku yakin dengan Tuhan. Kayak wanita pendarahan itu. Jadi waktu dia jamah jubahnya Tuhan Yesus, karena Yesus nengok, siapa nih yang nengok, yang ngejamah jubah gue nih, ada tenaga yang keluar. Berbeda plan dengan si wanita pendarahan itu, kayak aku berbeda plan dengan aku gitu. Aku pengen dosen si A, ternyata aku dapet dosen lain. Terus udah gitu aku benar-benar stres banget dan
ya tiba-tiba Tuhan ngomong segala sesuatu indah pada waktunya di hati aku sekilas waktu itu, dan aku benar-benar aku perkatakan dengan iman. Aku yakin pasti aku dapat diterima harga saham, judul harga saham ini. Singkat cerita, akhiran kita kumpul lah dengan satu teman-teman yang sama-sama satu dosen pembimbing. Oke. Terus aku cari tahu siapa sih dosen ini gitu kan, karena teman-teman aku tuh dosen killer lah, apalah gitu. Dan ternyata itu dosen gini. Jadi kita ngumpul, terus udah gitu temen aku satu-satu ditanya mau judul apa gitu kan. Terus temen aku tuh ada satu temen aku bilang dia pengen judul harga saham, dan you know what, ditolak sama dosen itu. Oke, dosen aku ini, dosen si lain ini. Aduh, aku langsung stres banget, langsung kepikir, aduh Tuhan gimana nih, aku judulnya maunya harga saham, kenapa ditolak Tuhan gitu. Terus udah gitu teman-teman pas muter Tuhan ingetin jangan takut. Terus udah gitu ya udah akhirnya pas giliran aku Tuhan ingetin lagi, ayo ngomong, bilang mau judulnya harga saham. Ditanya dong, kamu mau judul apa? Nah, so aku bener bingung banget. Aku bilang harga saham Pak. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia bilang, oh ya udah kalau kamu mau harga saham. Terus dia juga ngomong ke temen aku, ya udah kalau kamu mau harga saham it's okay, kata dia. Ya ampun, bener-bener deh kayak wah gila, bener-bener Tuhan jawab banget doa aku, dan akhirnya aku dapat judul harga saham gitu guys. Jadi walaupun keadaan di depan mata kita tuh agak mengkol ya, it's okay, terus yakin sama Tuhan, perkatakan dengan iman kalau Tuhan itu akan menjawab doa kita. Tuhan akan menjawab apapun impian kita gitu. Bayangin aku sempat ngomong sama Tuhan waktu aku nggak diterima sama dosennya tentang harga saham. Terus aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku udah kumpulin uang sebanyak ini, aku dapat duit dari mana, masa sih nggak diterima? Tapi tuh aku yakin gitu kalau Tuhan akan menjawab doa aku, dan bener akhirnya aku dapat harga saham. Oh ya by the way, teman aku yang dapat dosen si A yang aku pengenin, ternyata dia juga pengen harga saham dan gak diterima sama sekali sama dosennya, dan dia bener-bener nyari karena dia pinter ya. Jadinya dia is okay, gak masalah buat dia untuk seperti itu. Coba kalau misalnya itu aku pasti bakal stres banget. Aduh gimana, dapat dari mana nih harga saham? Kayak gitu guys. Jadi kalian jangan takut, terus perkatakan dengan iman.